Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan jaga imun kalian dengan tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Baiklah anak-anak, jangan lupa hari ini bersenang-senang karena kita akan belajar dengan senang hati. Sebelum pembelajaran, agar senantiasa manfaat, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Muatan bahasa Indonesia, formulir pengiriman barang. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami formulir pengiriman barang dan cara pengisiannya. Kedua, siswa mampu memahami formulir ujian khusus dan cara pengisiannya. Anak-anak, setelah mempelajari formulir dan riwayat hidup, sekarang kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah sebuah formulir yang isinya memberitahukan tentang pengiriman barang. Selanjutnya, data-data yang termuat dalam formulir pengiriman barang. Yang pertama adalah data pengirim, kemudian yang kedua data penerima. Yang ketiga, waktu pengiriman, kemudian yang keempat, tanda tangan dan nama pengirim, dan yang terakhir, tanda tangan dan nama petugas ekspedisi. Selanjutnya anak-anak, perhatikan formulir pengiriman barang dalam negeri. Kalian bisa melihat di buku tema 5 halaman 128. Perhatikan formulir itu. Sebelum mengisi, perhatikan petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Pada data penerima dan data pengirim, nama, tuliskan nama lengkap penerima dengan huruf kapital atau huruf besar. Alamat, tuliskan alamat secara lengkap mulai dari nama dan nomor jalan, nama dusun, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan atau desa, serta kecamatan. Pada kota atau kabupaten, provinsi, tuliskan nama kota atau kabupaten dan provinsi yang menjadi domisili penerima maupun pengirim. Selanjutnya, kode pos. Tuliskan kode pos wilayah yang menjadi domisili penerima dan pengirim. Fungsi kode pos adalah untuk efisiensi dan mempermudah pengiriman surat maupun paket dari dan ke berbagai wilayah di sebuah negara. Selanjutnya, cantumkan pula nomor telepon baik penerima maupun pengirim. Fungsi nomor telepon bagi penerima untuk mengecek apakah barang sudah terkirim pada alamat yang benar ataukah belum. Kemudian nomor telepon untuk data pengirim untuk mengecek atau mengontrol juga apakah barang sudah dikirim. Selanjutnya anak-anak, pada data lainnya, kolom sebelah kiri bawah, tuliskan tempat dan tanggal pengiriman serta nama lengkap pengirim. Setelah itu, bubuhkan tanda tangan di atas nama lengkap pengirim. Pada kolom sebelah kanan bawah, kolom ini akan diisi oleh petugas atau kurir. Nah, anak-anak, mudah bukan untuk memahami formulir pengiriman barang? Selanjutnya kita akan mempelajari formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah biasanya diberikan kepada anak-anak saat ujian sekolah atau ujian akhir sekolah. Formulir ujian khusus ini disebut formulir khusus yang digunakan saat ujian sekolah berlangsung. Fungsinya sebagai lembar jawaban untuk memperoleh penilaian dari ujian yang berlangsung. Formulir ini biasa disebut dengan istilah LJK. Apa itu LJK? Lembar jawaban komputer. Selanjutnya kita akan membandingkan formulir biasa dan LJK. Apa persamaan dan perbedaannya? Antara formulir biasa dan LJK, persamaannya keduanya harus diisi dengan data diri dan tanda tangan. Perbedaannya, LJK memakai pensil 2B dan perlu menuliskan huruf dan menyilang kotak huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa bisa memakai bolpen, hanya perlu menuliskan hurufnya.
Perbedaan yang kedua, LJK khusus untuk menuliskan jawaban ujian, formulir biasa untuk berbagai keperluan. Mari kita cermati data yang perlu diisikan dalam formulir ujian. Yang pertama, contoh cara menghitamkan. Yang kedua, nama peserta. Ketiga, nomor peserta. Keempat, tanggal lahir. Kelima, nama mata pelajaran ujian. Yang keenam, nama sekolah. 7, tanggal ujian. Yang kedelapan, tanda tangan. Dan terakhir, jawaban. Anak-anak, untuk mengisi formulir ujian harus mengikuti petunjuk pengisian. Sekali lagi, mengisi formulir ujian khusus harus sesuai petunjuk pengisian. Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak, pilih jawaban yang benar. Keempat, tuliskan nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Yang kelima, tuliskan nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Yang keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Selanjutnya yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Dan yang terakhir, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silanglah kotak yang benar. Anak-anak, untuk mengisi formulir ujian khusus ini butuh latihan dan kecermatan. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Jangan lupa berlatih mengisi formulir ujian khusus untuk ujian sekolah agar kalian nanti ketika ujian akhir sekolah mendapatkan kelancaran. Dan pada pembelajaran hari ini agar bermanfaat, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam manjata wajata. Jangan lupa like, subscribe, and share agar video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lakukan 3M dalam keseharianmu. Pertama, menggunakan masker jika keluar rumah. Kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Perhatikan petunjuk mencuci tangan yang benar. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Ayo terapkan protokol kesehatan demi hidup kembali normal.